Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mediatna Syariahmadi. Di konten kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Multimedia, yaitu memiliki judul Makalah Penerapan Sistem Multimedia dalam Meningkatkan Pengalaman Pengguna Zoom di Bidang Pendidikan. Berikutnya saya adalah menjelaskan latar belakang pendahuluan, yaitu pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Platform video konferensi seperti Zoom menjadi solusi utama untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana Zoom diimplementasikan dalam pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah pengertian Zoom dan fungsinya dalam pendidikan. Untuk logo Zoom yaitu seperti ini. Zoom adalah platform video konferensi yang memungkinkan pengguna untuk mengadakan pertemuan virtual dengan fitur-fitur seperti video, audio, berbagi layar, dan ruang breakout. Dalam konteks pendidikan, Zoom digunakan untuk kelas online, seminar, workshop, dan pertemuan administratif. Yang ketiga adalah manfaat implementasi Zoom dalam pendidikan. Yang pertama adalah aksesibilitas. Zoom memungkinkan siswa dari berbagai lokasi untuk mengikuti kelas secara online. Mengatasi hambatan geografis, siswa di daerah terpencil dapat mengikuti pelajaran yang sama dengan siswa di kota besar, meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang kedua adalah fleksibilitas waktu. Kelas dapat direkam dengan diakses kembali. Kemudian memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Ini sangat membantu bagi siswa yang memiliki jadwal sibuk atau kesulitan mengikuti kelas pada waktu tertentu. Yang ketiga adalah interaksi dan keterlibatan. Fitur interaktif seperti ruang breakout, polling, dan obrolan membantu meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa selama kelas. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok kecil atau memberikan umpan balik langsung kepada pengajar. Yang berikutnya adalah biaya efektif, mengurangi biaya transportasi dan kebutuhan fisik untuk ruang kelas, menjadikan pembelajaran lebih terjangkau. Institusi pendidikan dapat menghemat biaya operasional yang membiasakan dikeluarkan untuk fasilitas fisik. Yang keempat adalah tantangan implementasi Zoom dalam pendidikan. Yang pertama adalah ketersediaan teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat dan koneksi internet yang memadai. Kesenjangan digital ini dapat menghambat partisipasi siswa dalam kelas online. Yang kedua adalah kesiapan tenaga pendidikan, yaitu perlu dilatih untuk menggunakan Zoom dan mengelola kelas online secara efektif. Tanpa pelatihan yang memadai, penggunaan Zoom mungkin tidak optimal. Yang berikutnya adalah keamanan dan privasi. Perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan virtual harus dijaga. Zoom harus memastikan bahwa platformnya aman dari serangan cyber dan data pengguna terlindungi. Berikutnya adalah kualitas interaksi. Interaksi tatap muka yang hilang dapat mempengaruhi pengalaman belajar dan keterlibatan siswa. Pengajar harus mencari cara untuk menjaga interaksi yang bermakna meskipun secara virtual. Yang kedua adalah contoh penerapan Zoom dalam pendidikan. Yang pertama adalah kelas online. Zoom digunakan untuk mengadakan kelas online di berbagai tingkat pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. Misalnya universitas menggunakan Zoom untuk kuliah dan diskusi kelompok, sementara sekolah menengah menggunakan Zoom untuk pelajaran harian. Berikutnya adalah workshop dan seminar. Lembaga pendidikan menggunakan Zoom untuk mengadakan workshop, seminar, dan pelatihan untuk guru dan siswa. Ini memungkinkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan secara luas tanpa batasan geografis. Berikutnya adalah pertemuan orang tua dengan guru. Zoom memfasilitasi pertemuan antara orang tua dan guru secara virtual, memudahkan komunikasi dan kolaborasi. Pertemuan ini dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan efisien. Berikutnya adalah aktivitas ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti klub dan organisasi siswa dapat terus berjalan secara online melalui Zoom. Siswa tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas yang mendukung minat dan bakat mereka. Berikutnya adalah studi kasus implementasi Zoom di berbagai institusi pendidikan. Pertama adalah Universitas Harvard. Harvard menggunakan Zoom untuk mengadakan kelas online dan seminar, menjaga kualitas pendidikan meskipun secara virtual. Mereka juga mengadakan diskusi dan konsultasi individu secara antara siswa dan dosen. Yang kedua adalah sekolah menengah di Jepang. Beberapa sekolah menengah di Jepang mengadopsi Zoom untuk mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi.
Mereka menggunakan fitur-fitur seperti ruang breakout untuk diskusi kelompok dan berbagai layar untuk presentasi. Berikutnya adalah kursus online di Coursera. Banyak kursus online di Coursera menggunakan Zoom untuk sesi langsung, memungkinkan interaksi antara instruktur dan peserta. Ini memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan interaktif. Berikutnya adalah strategi efektif menggunakan Zoom dalam pendidikan. Yang pertama adalah pelatihan guru. Mengadakan pelatihan intensif bagi guru untuk menguasai penguasaan Zoom dan metodologi pembelajaran online. Guru perlu belajar bagaimana memanfaatkan fitur Zoom secara efektif untuk mendukung pembelajaran. Berikutnya adalah manajemen waktu. Mengatur jelas jadwal kelas yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengajar harus mempertimbangkan zona waktu yang berbeda dan ketersediaan siswa. Berikutnya adalah interaktivitas, yaitu memanfaatkan fitur-fitur Zoom seperti ruang breakout dan polling untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Pengajar dapat mengadakan diskusi kelompok kecil atau mengadakan kuis interaktif selama di kelas. Berikutnya adalah penggunaan sumber daya tambahan. Mengkombinasikan Zoom dengan platform pembelajaran lain seperti Google Classroom untuk pengalaman belajar yang lebih holistik. Ini memungkinkan pengelolaan tugas, penyimpanan materi, dan komunikasi yang lebih baik. Untuk kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah implementasi Zoom dalam pendidikan membawa banyak manfaat seperti aksesibilitas, fleksibilitas, dan peningkatan interaksi. Namun, tantangan seperti ketersediaan teknologi, kesiapan guru, dan keamanan data perlu diatasi untuk memastikan pengalaman belajar yang optimal. Dengan strategi yang tepat, Zoom dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kualitas pendidikan. Begitu saja hasil makalah yang bisa saya presentasikan dalam tugas ujian akhir semester Sistem Multimedia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.